Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 741-745. Selamat bersantai. Bab 741. Kekuatan keinginan kaisar. Zhao Feng berdiri tak bergerak saat rambutnya berembus dengan irama yang aneh. Awan di atasnya memanggil petir yang turun ke bumi dan lautan jiwa ungunya menjadi murni dan utuh. Energi batinnya tampaknya menyatu dengan langit dan bumi, dan hukum-hukum kekuatan elemennya menjadi jauh lebih jelas. Ini adalah jiwa di tahap puncak alam dewa kekosongan di mana jiwa mencapai penyelesaiannya. Jika jiwa raja biasa adalah batu, maka jiwa seorang kaisar adalah kristal. Meskipun kuantitas kekuatan jiwa tidak memiliki banyak perbedaan, ada perbedaan besar dalam kualitasnya. Pada saat ini, kemunculan kekuatan keinginan kaisar yang baru menyebabkan sebagian besar awan gelap di atas istana langit suci Qin memudar. Kekuatan keinginan di level kaisar. Penguasa istana, Li Shui, dan teman-temannya menatap Zhao Feng dengan tatapan gembira dan penuh hormat. Itu artinya Zhao Feng tidak lagi memiliki hambatan untuk menjadi seorang kaisar. Dalam waktu maksimal 10 tahun, Zhao Feng akan menjadi kaisar yang baru di Lautan Chang. Selama beberapa ratus tahun terakhir di Lautan Chang tidak memiliki kaisar yang baru. Kelahiran seorang kaisar bisa sangat mengubah situasi di mana saja. Seperti dugaanku, aku tidak bisa menghentikannya. Wajah tenang Kaisar Kematian akhirnya menunjukkan keseriusannya. Kaisar Kematian, siapa yang tahu siapa yang akan mati di tangan siapa? Mata Zhao Feng dipenuhi dengan keyakinan dan keinginan bertempur. Begitu selesai berbicara, dia mengulurkan salah satu tangannya dan menutupi langit dengan kabut berapi-api yang berkilauan dengan warna emas. Cakar petir angin yang membakar tampak menutupi langit saat menghantam Kaisar Kematian. Kaisar Kematian tertawa terkekeh-kekeh saat medan energi kematian di sekitarnya mulai berputar dan terbalik dan mengirimkan gelombang kematian yang mengubah segala sesuatu yang ada di jalurnya menjadi debu. Bam, boom, gunung-gunung di dekatnya tampak menguap ke udara. Peng, cakar petir angin yang membakar mulai melemah saat bertemu dengan gelombang kematian. Kekuatan cakar Zhao Feng hanya tersisa 40% dari kekuatan maksimalnya pada saat mendekati Kaisar Kematian. Kaisar Kematian melepaskan kekuatan keinginannya dan dimensi gelap kematian yang lengket pun muncul. Krak, kekuatan kekaisaran milik Zhao Feng langsung dilahap. Ini adalah domain kematian, dan bahkan bisa disebut sebuah dunia kecil yang kecil. Seru anak pesilat setengah dewa. Zhao Feng juga merasakan kekuatan tak tertandingi dari dunia kecil tersebut. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari domain dimensi ruang yang biasa. Ledakan tinju merah kehancuran. Zhao Feng sekarang berada di level yang benar-benar baru dan 3 domainnya beradu dengan dunia kecil milik Kaisar Kematian. Dengan kekuatan keinginan di level Kaisar memungkinkan petir angin merah kehancuran milik Zhao Feng menjadi lebih kuat dan juga memungkinkan 3 domain dimensi ruangnya menjadi lebih terwujud. 3 domain yang mewakili jiwanya, kekuatan garis keturunan, dan tekniknya berkumpul bersama menjadi sebuah pukulan emas dan dilepaskan di tengah badai es dan ilusi. Anak pesilat setengah dewa memancarkan cahaya keemasan dan tampaknya menjadi seorang Buddha ketika menggunakan jurus 18 tapak menyegel surga untuk menekan Kaisar Kematian. Kekuatan gabungan keduanya mencapai tingkatan yang benar-benar baru yang bahkan dapat mendorong kembali Kaisar yang biasa. Boom, boom, bam, Kaisar Kematian menunjuk dengan jarinya dan pusaran air mulai terbentuk dari kekuatan dunia kecil kematiannya. Itu seperti jurang yang mampu menelan kekuatan apapun. Serangan anak pesilat setengah dewa dan Zhao Feng terlihat seperti batu yang tenggelam ke lautan. Dengan suara desingan yang aneh, Kaisar Kematian dengan santai menunjuk dengan jarinya dan menyebabkan dimensi ruang sedikit bergetar ketika kekuatan dunia kecil kematiannya bergemuruh ke arah Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa. Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa ditekan oleh kekuatan tersebut dan aura dingin mulai menyebar ke seluruh tubuh mereka. Ini tidak bagus. Keduanya tercekat dengan dingin ketika merasakan kekuatan hisapan yang mengerikan datang dari dunia kecil kematian. Semua kekuatan hidup dan esensinya seperti sedang ditelan dan dimakan. Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa merasa seolah-olah telah kehilangan nyawa mereka. Banyak anggota Istana Langit Suci Qin di dalam struktur lapisan pelindung langsung berubah menjadi tumpukan tulang belulang putih. Teknik terbang sayap petir. Sepasang sayap terbentuk di punggung Zhao Feng dan bisa terlihat garis besar struktur tulang di sayap tersebut, seolah-olah itu adalah sepasang sayap dari burung petir purba. Zhao Feng membawa anak pesilat setengah dewa dan langsung melesat sejauh beberapa ratus kilometer dalam sekejap mata. Jika bukan karena Zhao Feng telah membentuk kekuatan keinginan di level Kaisar,
dia tidak akan bisa terbang sejauh ini sambil membawa seseorang. Kau pikir kemana kau akan pergi? Kaisar Kematian tampaknya menjadi bayangan kematian ketika ia mendekati keduanya. Wosh, wosh. Dalam sekejap mata, ketiganya telah keluar dari wilayah teritorial daratan dan mencapai dunia luar. Orang-orang dari Istana Langit Suci Qin hanya melihat dua kilatan cahaya yang melesat ke langit dan menghilang. Hanya penguasa istana yang bisa menggunakan indera ilahinya untuk melihat pertempuran di lautan tanpa batas tersebut. Petir berwarna merah tua adalah Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa. Kaisar Kematian bisa secepat ini. Zhao Feng menyadari bahwa Kaisar Kematian dapat menyusulnya dengan mudah. Tuan, pada saat ini kita tidak bisa mengalahkan Kaisar Kematian, kata anak pesilat setengah dewa dengan serius. Mata Zhao Feng mengerling tetapi dia tidak membantahnya. Sejak awal Kaisar Kematian dengan mudah menekan seluruh Istana Langit Suci Qin. Semua aspeknya telah mencapai batas maksimal seorang kaisar. Setidaknya pada saat ini, Zhao Feng tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi teknik tubuh kematian abadi milik Kaisar Kematian. Hanya ini saja sudah berarti bahwa Kaisar Kematian tidak terkalahkan. Selain itu, Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa juga tidak dapat menghadapi medan energi kematian ataupun dunia kecilnya. Kaisar Kematian sangat kuat dan aku pasti akan kalah jika pertarungan terus berlanjut. Zhao Feng telah membuat keputusan dan sayapnya mengepak dengan lebih cepat lagi. Sua, di bawah perintah Zhao Feng, anak pesilat setengah dewa memasuki cincin logam kuno. Apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Kilatan dimensi ruang sayap petir. Sayap di punggung Zhao Feng bersinar dengan cahaya cemerlang saat kecepatannya mencapai maksimum, dan dia terlihat menyatu dengan dimensi ruang. Wosh! Kaisar Kematian hanya bisa merasakan kilatan petir yang samar dan tidak ada tanda-tanda Zhao Feng dalam radius beberapa ribu kilometer. Kilatan dimensi ruang sayap petir. Itu adalah level tertinggi dari warisan petir angin. Kaisar Kematian sedikit terpana. Teknik yang baru saja digunakan Zhao Feng adalah teknik tingkat tertinggi dari sayap petir angin, kilatan dimensi ruang sayap petir. Teknik ini menggabungkan teknik terbang sayap petir dengan kilatan angin sayap petir untuk melepaskan kecepatan yang ekstrim. Dalam sekejap mata, Zhao Feng muncul beberapa ribu kilometer jauhnya. Kecepatan ini sudah cukup untuk meninggalkan sebagian besar para kaisar lainnya. Kaisar petir angin tidak disebut sebagai kaisar tercepat tanpa alasan. Saat itu, dia bahkan berhasil melarikan diri dari seorang penguasa suci alam cahaya mistik. Kecepatan tubuhku di lautan tanpa batas lebih dari 10 kali lebih cepat daripada di daratan. Beberapa ribu kilometer masih tidak cukup baik, Zhao Feng merasa tidak puas. Itu artinya ia hanya bisa melesat beberapa ratus kilometer jika berada di wilayah teritorial daratan. Sedangkan Kaisar Petir Angin dapat dengan mudah melesat terbang lebih dari 1000 kilometer. Seperti yang diharapkan, kecepatan seperti itu tidak cukup untuk meninggalkan Kaisar Kematian. Bayangan kematian instan. Kaisar Kematian berubah menjadi seberkas cahaya gelap saat ia juga menggunakan teknik dimensi ruang yang kuat. Saat Kaisar Kematian semakin mendekat, kilatan dimensi ruang sayap petir. Sayap di punggung Zhao Feng melepaskan cahaya-cahaya cemerlang dan menyatu dengan udara. Kali ini, dia melakukan perjalanan ribuan kilometer lebih jauh dari sebelumnya. Setelah mendapatkan kekuatan keinginan di level Kaisar, pemahaman Zhao Feng tentang dimensi ruang mencapai tingkatan yang benar-benar baru, sehingga ia dapat menggunakan teknik kilatan dimensi ruang sayap petir sesuka hatinya. Kecepatan ekstrim plus kekuatan keinginan absolut menciptakan kejayaan bagi kaisar tercepat di dunia persilatan. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng menjadi lebih terbiasa dengan penggunaan teknik kilatan dimensi ruang sayap petir dan mampu meminimalkan jumlah energi yang digunakannya sekaligus bergerak semakin cepat. Pada akhirnya, Zhao Feng bisa melesat hingga 7 atau 8.000 kilometer. Tentu saja, masih ada perbedaan antara dia dan Kaisar Petir Angin, tetapi teknik kilatan dimensi ruang sayap petir milik Zhao Feng menjadikannya sebagai salah satu orang tercepat di bawah level penguasa suci. 1 jam kemudian, jarak antara Zhao Feng dan Kaisar Kematian semakin melebar. Kilatan dimensi ruang sayap petir, teknik terbang tingkat tertinggi yang dimiliki Kaisar tercepat saat itu, alis Kaisar Kematian berkerut dan dia merasa sedikit tak berdaya. Dia pernah mendengar tentang Kaisar Petir Angin sebelumnya. Kaisar yang satu ini terkenal karena pernah melarikan diri dari seorang penguasa suci. Akhirnya, indera ilahi milik Kaisar Kematian kehilangan jejak Zhao Feng dan dia hanya bisa mengikutinya dari auranya yang tersisa. Beruntung baginya, Zhao Feng tidak dapat membuat duplikat aura kilatan dimensi ruang sayap petir lainnya, sehingga ia tidak dapat membuat aura pengalihan apapun.
Teknik kilatan dimensi ruang sayap petir menggunakan banyak kekuatan petir angin dan akan menciptakan gangguan besar di dimensi ruang. Zhao Feng juga merasa tidak berdaya soal ini. Dia perlu memperlebar jarak di antara mereka terlebih dahulu jika ingin menciptakan kembali duplikat aura teknik kilatan angin sayap petirnya untuk mengelabui Kaisar Kematian. Masalahnya adalah kecepatan Zhao Feng tidak terlalu luar biasa. Dia hanya sedikit lebih cepat dari Kaisar Kematian. Sedangkan Kaisar Kematian memiliki yuan sejati dalam jumlah besar dan memungkinkannya menggunakan teknik bayangan kematian instan beberapa kali. Di atas lautan tanpa batas, dua kecepatan ekstrim dan auranya membuat para ahli yang lewat merasa ngeri dan menjadi tidak bisa bernapas. 5 atau 6 hari kemudian, Zhao Feng akhirnya berhasil melarikan diri dari Kaisar Kematian dan memasuki zona pulau yang baru. Wosh! Sebuah kilatan petir jatuh dari langit seperti meteor dan mendarat di sebuah pulau yang mirip dengan benua bunga biru. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Wajahnya pucat dan sedikit sempoyongan. Dia segera duduk dan dengan cepat mengambil buah dari alam mimpi kuno dan memakannya. Daerah yang dimasuki Zhao Feng disebut sebagai area bunga cemerlang dan daerah itu memiliki peringkat yang hampir sama dengan benua bunga biru. Boom! Kawah selebar beberapa ribu meter terbentuk ketika dia mendarat karena kekuatan sayap petir anginnya. Wajah Zhao Feng pucat pasi dan auranya lemah. Pertama-tama dia memakan buah dari alam mimpi kuno. Jika seseorang kehabisan yuan sejati atau yuan qi, sumber energi murni, buah-buahan dari alam mimpi kuno sangat efektif, tetapi butuh waktu untuk dicerna. Namun, Zhao Feng sudah menggunakan pil spiritual dan harta karun lainnya untuk mengisi energinya saat melarikan diri tadi. Esensi yang terkandung di dalam buah tersebut lebih dekat dengan wujud keberadaan hidupnya yang asli dan memiliki efek yang sangat baik pada tubuh dan organ tubuh seseorang. Efeknya tak terhitung beberapa kali lipat lebih baik daripada aura alam mimpi kuno. Setelah mendapatkan kekuatan keinginan di level Kaisar, Zhao Feng bisa menyerap buah alam mimpi kuno pada rasio yang lebih cepat dari sebelumnya dan dia tidak perlu lagi khawatir tentang dasar kekuatannya menjadi tidak stabil. Pada saat ini, setiap tindakan dan tarikan nafasnya menyedot aliran yuan ki langit dan bumi untuk mengisi ulang energi di dimensi yuan sejatinya. Ketika kekuatan keinginan seseorang menjadi lebih kuat, mereka bisa pulih dengan kecepatan lebih cepat. Kecepatan pemulihan kekuatan garis keturunan 10.000 ras kunonya pun menjadi beberapa kali lebih baik daripada kekuatan garis keturunan yang biasa. Dalam waktu 1 hari, Zhao Feng telah memulihkan sebagian besar yuan ki dan energinya, dan kekuatan pelatihannya bahkan menjadi sedikit lebih kuat setelah makan buah tersebut. Zhao Feng juga menggunakan teknik 10.000 pikiran ilahi dan melakukan beberapa tugas sekaligus. Lebih dari 100 gumpalan aneh simbol petir muncul di lautan jiwa ungunya. Auranya suram dan berkilau dengan cahaya gelap. Simbol petir ini terhubung satu sama lain dan membentuk semacam sirkuit. Setelah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan keinginan petir Dewa Kesengsaraan dan membentuk kekuatan keinginan di level Kaisar, Zhao Feng perlahan bisa mulai menggunakan kekuatannya dengan benar. Namun, kecepatan pemulihan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan sangat lambat, sehingga Zhao Feng harus berhati-hati saat menggunakannya. Aku akan menunggu sampai aku memiliki beberapa ratus gumpalannya. Pada titik itu, akan menjadi ancaman yang jauh lebih hebat bagi Kaisar Kematian. Jika aku dapat menyerap lebih dari 1000 gumpalan kekuatan petirnya, aku tidak akan tertandingi terhadap semua orang di bawah tahapan alam cahaya mistik. Mata Zhao Feng mengerling. Saat ini, hanya mata api merah kehancuran yang bisa mengancam teknik tubuh kematian abadi milik Kaisar Kematian dan itu pun nyaris tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Petir Dewa Kesengsaraan, sayap petir angin emas merah kehancuran. Zhao Feng memiliki 3 jalan di benaknya yang bisa meningkatkan kekuatannya. Sayap petir angin sangat penting karena merupakan teknik kecepatan. Zhao Feng juga memiliki 2 pemikiran lainnya yaitu memahami teknik kilatan dimensi ruang sayap petir dan memahami kekuatan petir angin emas merah kehancuran. Dengan pembentukan kekuatan keinginan di level Kaisar, kecepatan pemahaman Zhao Feng meningkat drastis dan setiap hambatan yang dulu menjadi lebih mudah ditembus. Ketika Zhao Feng sedang berlatih, dia tidak tahu bahwa kedatangannya sangat mempengaruhi area bunga cemerlang. Wosh, wosh. Wosh! Suara terbang muncul dan menuju ke kawah tempat Zhao Feng berada. Di sana, sesuatu turun dari langit di sana. Sepertinya itu adalah meteorit yang belum pernah terlihat sebelumnya dan memiliki kilatan cahaya yang indah. Kekuatan ledakannya mungkin cukup untuk membunuh seorang penguasa alam inti asal. Beberapa sosok di udara saling berbincang. Zhao Feng seperti meteorit yang berisi petir saat ia turun dari lautan tanpa batas. Di mata berbagai kelompok kekuatan, ini adalah pertanda dari langit.
Mungkin itu batu langka dari dunia luar atau semacam harta karun. Namun, ada aura besar di kawah selebar 1000 meter yang membuat makhluk-makhluk di dekatnya tidak bisa mendekat. Suara terbang kemudian datang dari beberapa arah. Yang terlemah dari mereka yang tiba di sana berada di tingkat penguasa sejati alam roh sejati sementara yang terkuat telah mencapai tahap akhir level alam inti asal kecil. Situasi dalam area bunga cemerlang mirip dengan benua bunga biru. Di sini tidak ada pesilat di level Raja Alam Dewa Kekosongan. Klan atau aliran terkuat di sini hanya berada di peringkat 1,5 bintang. Oleh karena itu, semua orang yang datang adalah para pesilat ahli terkuat di daerah itu. Kekuatan yang sangat kuat dari langit dan bumi. Para ahli terkuat ini merasakan kekuatan tak terbendung dari langit dan bumi ketika mereka mendekat dan awan petir angin pun muncul di udara. Ini sepertinya bukan sejenis harta karun. Ada sekitar 20 pesilat ahli di sini, tetapi mereka tidak dapat mendekat dalam radius 200 km dari kawah tersebut. Para ahli ini bahkan belum pernah melihat Raja Alam Dewa Kekosongan sebelumnya. Sebenarnya, ini semua disebabkan oleh energi batin Zhao Feng. Namun tidak satu pun dari para ahli ini bisa membayangkan bahwa hal seperti itu disebabkan oleh kekuatan dan kehebatan seorang pesilat yang telah melampaui pengetahuan mereka. Bahkan indera spiritualku telah ditekan, seorang penguasa alam inti asal berhasil memasuki radius 100 km dan merasa tidak bisa bernapas. Zhao Feng merasakan sosok-sosok yang mendekatinya, tetapi dia tidak peduli dengan mereka. Dia ingin meningkatkan kekuatan pelatihannya secepat mungkin karena dia harus menggunakan kekuatan keinginan di level kaisarnya. Itu artinya kejadian seperti itu akan muncul kemanapun dia pergi. Tetapi tidak ada ahli yang bisa mendekat dalam radius 1000 meter dari Zhao Feng. Hanya kekuatan pelatihannya saja sudah membuat siapapun di bawah level Panglima Penguasa tidak dapat mendekat. Seperti yang diharapkan, tidak ada pesilat ahli di benua ini yang dapat menjangkau radius 100 km darinya dan mereka tidak dapat merasakan keberadaan Zhao Feng. 3 hari kemudian, dengan kekuatan keinginan di level Kaisar, berlatih dan bermeditasi memang benar-benar berbeda. Zhao Feng memakan buah lainnya. Di hutan alam mimpi kuno, lebih dari 20 buah di pohon itu dijaga oleh hewan peliharaan Zhao Feng yaitu seekor ular dan burung. Zhao Feng pertama-tama mengambil buah yang telah matang dan level pelatihannya mulai mendekati dengan tahap menengah alam Dewa Kekosongan. Dia memperkirakan jika bisa berlatih dengan tenang selama 2 bulan ke depan dan makan 10 buah lagi, dia akan bisa mencapai tahap menengah alam Dewa Kekosongan. Kekuatan keinginan di level Kaisar sangat meningkatkan kecepatan pelatihannya. Tuan, jika aku memakan salah satu dari buah spiritual itu, tubuh suci kun emasku mungkin bisa memasuki tahap penguasaan terendah dan aku akan dapat memulihkan kekuatanku dengan cepat. Jika aku mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk pelatihanku, aku tidak akan jauh lagi dari tahap menengah alam Dewa Kekosongan, suara anak pesilat setengah dewa terdengar. Dia menyadari bahwa buah tersebut memiliki aura alam mimpi kuno puluhan kali lebih baik daripada buah spiritual lainnya. Anak pesilat setengah dewa ini sangat cerdas dan mengajukan permintaan ketika Zhao Feng sedang dalam bahaya. Dalam situasi biasa, Zhao Feng pasti tidak akan setuju. Namun, Zhao Feng memikirkannya dan memberi anak pesilat setengah dewa 5 buah dari alam mimpi kuno. Anak pesilat setengah dewa memainkan peran besar dalam perang melawan Kaisar Kematian. Tubuh suci dan jurus 18 tapak menyegel surganya dapat membatasi kekuatan keinginan Kaisar Kematian. Itu artinya Kaisar Kematian yang mereka hadapi sebelumnya bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, Zhao Feng pasti akan terluka parah atau mungkin langsung mati. Zhao Feng tahu bahwa anak pesilat setengah dewa tidak benar-benar setia kepadanya. Keinginan terbesar anak pesilat setengah dewa adalah untuk mendapatkan sumber daya pelatihan dan memulihkan kekuatan di level pesilat setengah dewanya. Kun Yun kecil, jika di pertempuran yang akan datang kau tidak mengerahkan seluruh kekuatanmu, aku akan sangat membatasi sumber daya pelatihan untukmu, tambah Zhao Feng. Jantung anak pesilat setengah dewa melompat terkejut. Apakah Zhao Feng menyadari bahwa dia tidak menggunakan kekuatan maksimalnya sebelumnya? Sebenarnya setelah kekuatannya pulih ke tahapan alam Dewa Kekosongan, anak pesilat setengah dewa dapat menggunakan banyak teknik dan jurus lainnya. Dalam kawah selebar 1000 meter tersebut, Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa berlatih bersama. Perbedaannya adalah Zhao Feng menggunakan teknik 10.000 pikiran ilahi dan membagi pikirannya menjadi beberapa pikiran untuk mengerjakan beberapa tugas sekaligus. Saat ini, Zhao Feng dapat membagi pikirannya menjadi lebih dari 1.500 pikiran, yang setara dengan Kaisar Duan Muking. Namun, jika dia membagi pikirannya menjadi 100 atau bahkan 1000, ia hanya bisa melakukan tugas-tugas mudah seperti mengendalikan hewan peliharaannya.
Hanya 4 atau 5 pikiran yang bisa melakukan tugas yang lebih rumit. Contohnya memahami petir Dewa Kesengsaraan akan membutuhkan banyak fokus. Pada hari ini, Zhao Feng memiliki 170 gumpalan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan di lautan jiwa ungunya. Sepertinya semakin banyak dia memiliki gumpalan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan, semakin cepat tingkat penyerapannya. Ini bukan hanya karena kekuatan keinginan di level kaisar milik Zhao Feng, jiwanya pun telah dibersihkan oleh kekuatan petir Dewa Kesengsaraan dan saat ini memiliki aura samar dari petir Dewa Kesengsaraan tersebut. Itu artinya, potongan kepala hangus yang memiliki kekuatan Dewa Kesengsaraan itu tidak menolak keberadaan jiwa Zhao Feng. 170 simbol petir kuno muncul di lautan jiwanya dan mengeluarkan aura abadi dan tak pernah padam. Jiwa dan kekuatan keinginan Zhao Feng setiap hari semakin kuat. Bahkan jiwanya memiliki beberapa karakteristik kekuatan petir Dewa Kesengsaraan. Sebagai contohnya, serangan energi batinnya saat ini mengandung elemen kekuatan Dewa Kesengsaraan yang bisa melawan hampir semua kekuatan di bawah langit. Kerusakan yang ditimbulkannya sangat sulit untuk disembuhkan. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng juga memiliki terobosan baru dalam pemahamannya tentang petir angin emas merah kehancuran. Dimensi Yuan sejatinya berkilauan dengan warna emas yang jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Aku sudah memahami sekitar 50% kekuatan petir angin emas merah kehancuran dan kekuatannya sudah sebanding dengan petir angin emas kehancuran milik Kaisar Petir Angin, gumam Zhao Feng. Jika dia menambahkan kekuatan keinginan petir Dewa Kesengsaraan, kekuatan dari petir angin emas merah kehancurannya akan sebanding dengan petir angin emas hitam kehancuran. Namun, perbedaan dalam pelatihan antara Zhao Feng dan Kaisar Petir Angin terlalu besar, dan hal yang sama berlaku untuk perbedaan antara Zhao Feng dan Kaisar Kematian. Selain itu, Kaisar Kematian melampaui Kaisar Petir Angin dalam hampir segala hal selain kecepatannya. Zhao Feng tiba-tiba menyadari bahwa seorang pesilat di level Panglima Penguasa berada dalam jarak 10 km dari kawah tempat ia berada. Penguasa alam inti asal lain di dekatnya juga tampaknya telah menciptakan beberapa struktur pengaturan besar yang menghalangi kekuatan langit dan bumi. Sekelompok orang ini menatap ke arah kawah dengan ekspresi keserakahan dan kegembiraan. Zhao Feng tertawa dengan dingin. Berani-beraninya mereka mengganggu proses pelatihannya. Boom! Kekuatan luar biasa terbentuk di langit dan menyebabkan Yuan Qi, sumber energi murni, langit dan bumi menderu-deru. Sosok besar laki-laki berambut ungu yang dikelilingi kilatan petir muncul di langit, seolah-olah dia adalah dewa petir. Penampilan pria itu sama persis dengan Zhao Feng dan bahkan memiliki sebagian dari kekuatannya. Apakah ini proyeksi yang terbentuk dari sebuah kekuatan yang luar biasa? Legenda mengatakan bahwa hanya mereka yang berada di level Kaisar Alam Dewa Kekosongan yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Pria yang luar biasa itu melambaikan tangannya dan menyebabkan dimensi ruang bergetar ketika kekuatan yang tidak dapat diblokir melewati dimensi fisik. Wah, para pesilat ahli yang mencoba mendekatinya semuanya muntah darah dan terluka parah. Proyeksi Kaisar, gumam anak pesilat setengah dewa. Dia tidak menyangka kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng bisa diperkuat oleh petir Dewa Kesengsaraan hingga ke titik di mana Zhao Feng bisa menggunakan teknik rahasianya. Kaisar, maafkan kami bodoh dan telah mengganggu istirahat Kaisar. Para ahli di dekatnya semua terlihat ketakutan dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Proyeksi Kaisar di udara hanya dengan lembut mengangkat tangannya dan langsung melukai mereka semua dan membuat mereka tidak dapat menggunakan kekuatannya. Pada saat ini, para ahli itu terlihat seperti semut. Pulau ini mirip dengan benua bunga biru. Zhao Feng bergumam dan teringat negara asalnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia meninggalkan benua bunga biru. Proyeksi Kaisar ini ia pelajari dari Duan Muking. Selama dia memiliki kekuatan keinginan di level Kaisar, dia bisa menggunakannya. Pergilah dari sini. Proyeksi Kaisar di udara mengangkat tangannya dan semua pesilat ahli pun langsung terpental terbang. Beberapa tarikan napas kemudian, mereka semua terdorong keluar lebih dari radius 100 km dan terlihat acak-acakan. Mereka tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut di wajah mereka. Kekuatan seorang kaisar terlalu menakutkan. Semua orang menghela nafasnya. Mengapa seorang kaisar yang legendaris muncul di sini? Yang terkuat di area ini hanyalah panglima penguasa di level alam inti asal besar dan mereka satu-satunya yang pernah melihat seorang pesilat di tahapan alam dewa kekosongan. Namun, belum ada kaisar baru di zona pulau ini selama 10.000 tahun terakhir. Bahkan aliran 2 bintang yang biasa dan kelompok kekuatan 2,5 bintang kemungkinan besar tidak memiliki pesilat di level kaisar. Biasanya, hanya aliran atau klan di puncak 2 bintang yang memiliki kaisar untuk menjaga aliran tersebut.
Semuanya, pergi dari sini. Para ahli tersebut dengan cepat mundur. Jika Kaisar berubah pikiran, dia bisa membunuh mereka semua hanya dengan pikirannya saja. Di dalam kawah selebar 1000 meter, Zhao Feng duduk kembali dan ekspresi terkejut di wajah anak pesilat setengah dewa mulai memudar. Kekuatan garis keturunan, pemahaman, dan potensi kekuatan Zhao Feng terlalu menakutkan, terutama setelah ia berhasil menyerap kekuatan petir dewa kesengsaraan. Anak pesilat setengah dewa merasakan banyak tekanan. Jika ini terus berlanjut, pencapaian Zhao Feng di masa depan mungkin melebihinya. Tentu saja, itu hanya bisa terjadi jika Zhao Feng bisa selamat dari pengejaran kematian. Bahaya. Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu dan menatap ke arah tertentu. Detik berikutnya, seberkas cahaya gelap melewati penghalang udara dari area bunga cemerlang dan menyebabkan langit menjadi gelap, seolah-olah kiamat telah muncul dan zaman kegelapan akan segera dimulai. Kekuatan keinginan kematian, kekuatan keinginan di level Kaisar. Para ahli yang baru saja mundur merasa seolah-olah telah terjatuh ke dalam jurang kematian dan tidak bisa mengendalikan hidup mereka. Kekuatan kematian memenuhi udara dan menghancurkan semua tanda kehidupan di jalannya. Cepat sekali, Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa saling berpandangan dan menyerang ke arah Kaisar Kematian tanpa ragu-ragu. Kilatan angin sayap petir. Sepasang sayap emas merah yang terselimuti petir angin terbentuk di punggung Zhao Feng dan memanggil badai emas merah yang berisi aura kehancuran yang membabi buta. Boom! Zhao Feng terbang ke udara dan bentrok dengan sangat keras dengan Kaisar Kematian. Dibandingkan saat ia berada di Istana Langit Suci Qin, kekuatan Zhao Feng saat ini telah naik setengah tingkat lebih tinggi. Medan energi kematian. Ekspresi Kaisar Kematian sedikit berubah ketika sebidang tanah hitam muncul di sekitarnya, yang memantulkan gelombang kerusakan dan melahap kehidupan. Boom, boom, boom. Para pesilat terbaik di area bunga cemerlang di bawahnya merasa seolah-olah langit bergetar dan dimensi ruang itu sendiri menjadi hancur berantakan. Pertarungan antara Kaisar menyebabkan langit dan bumi hancur dan membentuk gelombang Yuan Qi, sumber energi murni, langit dan bumi. Hanya sisa-sisa dari pertempuran mereka saja sudah menciptakan kawah selebar 100 meter dan ini dengan kondisi Zhao Feng dan Kaisar Kematian bertempur di udara di dekat lautan tanpa batas. Jika bukan karena itu, pertempuran antara Kaisar ini akan menjadi bencana bagi seluruh area tersebut. Aku masih tidak bisa menembus medan energi kematiannya, sayap Zhao Feng mengepak dengan cepat saat ia beradu pukulan dengan Kaisar Kematian dengan lincah. Sekarang setelah serangannya mengandung perpaduan dari 3 domain dimensi ruang dan memiliki keunggulan dalam kecepatan, dia bisa bertarung dengan Kaisar Kematian secara langsung. Namun medan energi kematian milik Kaisar Kematian masih terlalu kuat. Teknik itu menelan setiap serangan dengan sejumlah kerusakan dan memantulkan kembali sebagian serangannya ke arah Zhao Feng. Karena Zhao Feng telah menggabungkan kekuatan petir dewa kesengsaraan ke dalam petir angin emas merah kehancuran, medan energi kematian hanya mampu menyerap paling banyak 50-60% serangannya. Namun serangan itu masih cukup untuk membuat Zhao Feng merasa tak berdaya. Kekuatan dominasi tubuh suci. Anak pesilat setengah dewa mulai bersinar dengan warna emas ketika ukuran tubuhnya yang berusia 4 tahun menjadi lebih besar dan membentuk sosok emas di langit yang menyerang ke arah Kaisar Kematian. Teknik kekuatan dominasi tubuh suci menekan tubuh fisik Kaisar Kematian dan teknik tersebut sangat mendalam. Tubuh kematian abadi milik Kaisar Kematian bukanlah teknik penguatan tubuh. 18 tapak menyegel surga. Anak pesilat setengah dewa mengirimkan serangan tapak emas mistik satu demi satu, dan tampaknya memutarbalikkan langit ketika jurus itu membatasi gerakan Kaisar Kematian. Tapak Yuan pembatasan. Pusaran air yang aneh mulai terbentuk di telapak tangan anak pesilat setengah dewa dan sinar cahaya emas keabu-abuan menutupi Kaisar Kematian. Wajah Kaisar Kematian menjadi suram. Kekuatan kematian dan segala macam Yuan Qi di sekitarnya berhenti mengalir dengan lancar. Dia adalah seorang kaisar di tingkat puncak yang kekuatan kematiannya luar biasa. Jika itu adalah raja yang biasa, sebagian besar kekuatan mereka akan langsung dibekukan. Tapak Yuan pembatasan. Meskipun teknik itu tidak lengkap, kau benar-benar tahu teknik terlarang yang hilang itu. Ekspresi Kaisar Kematian mulai berubah ketika menatap anak pesilat setengah dewa. Meskipun anak pesilat setengah dewa bukan kekuatan serangan yang utama, dukungan kekuatannya membuat Kaisar Kematian tidak dapat menggunakan kekuatan maksimalnya. Jika bukan karena itu, Zhao Feng atau sosok di level Kaisar lainnya pasti sudah tertangkap atau terbunuh sejak lama. Sabit Kematian. Kaisar Kematian mulai membentuk sebuah sabit hitam di tangannya yang dikelilingi oleh kekuatan maut. Wosh, wosh, su.
Sabit raksasa menebas di udara untuk melengkapi kekuatan medan energi kematian dan memaksa Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa mundur. Wah, teknik rahasia anak pesilat setengah dewa langsung dihancurkan dan membuatnya muntah darah. Sebuah luka berdarah terlihat pada sisik halus di tubuh Zhao Feng, tetapi dengan cepat mulai pulih. Seluruh area tertutupi oleh serangan sabit kematian. Raja yang biasa pasti sudah mati berkali-kali. Serangan Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa akan diserap oleh medan energi kematian dan digunakan untuk memperkuat kekuatan sabit kematian. Dia terlalu kuat, anak pesilat setengah dewa tertegun menghadapi kaisar kematian yang membabi buta. Sebenarnya ketika Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa bekerja sama, kekuatan pertempuran mereka, setidaknya dalam waktu yang cukup singkat, hampir sebanding dengan Duan Muking. Kilatan dimensi ruang sayap petir. Sayap emas merah di punggung Zhao Feng memancarkan cahaya terang saat menyatu di udara. Wosh! Seseorang hanya bisa melihat sebuah kilatan petir yang tipis bergerak dengan cepat ke dimensi ruang di dunia luar. Kali ini, ketika Zhao Feng menggunakan kilatan dimensi ruang sayap petir, ia jauh lebih terbiasa dengan teknik itu dibandingkan dengan sebelumnya. Petir angin emas merahnya bahkan lebih kuat daripada petir angin emas milik Kaisar Angin Petir. Zhao Feng kini bisa bergerak setidaknya 1000 km di wilayah teritorial daratan dan puluhan ribu kilometer di lautan tanpa batas. Tuan, sekarang kau menjadi lebih cepat. Kau semakin dekat dengan kecepatan puncak dari Kaisar Petir Angin, suara anak pesilat setengah dewa terdengar dari dalam cincin artefak ruang. Kilatan dimensi ruang sayap petir. Zhao Feng sekali lagi bergerak secepat kilat di atas lautan tanpa batas dan memperlebar jarak antara dirinya dan Kaisar Kematian. Kekuatan pertempuran gabungan kita hampir berada di tingkat puncak level Kaisar, tetapi kita masih tidak bisa menembus medan energi kematian atau tubuh kematian abadinya. Kaisar Kematian juga memiliki mata kematian, tetapi ia belum menggunakan teknik terlarang apapun, gumam Zhao Feng. Setelah melawannya 2 kali, Zhao Feng sangat menyadari bahwa Kaisar Kematian sangat kuat. Namun, dia tidak menyadari bahwa Kaisar Kematian tidak ingin menggunakan mata kematiannya karena sangat berhati-hati terhadap mata Dewa ke-9 milik Zhao Feng. Pertama, Kaisar Kematian tahu bahwa mata spiritual Dewa Zhao Feng sangat tangguh terhadap serangan jiwa yang merupakan spesialisasi mata kematiannya. Kedua, Kaisar Kematian khawatir bahwa setiap serangan dari mata kematian akan memicu potensi kemampuan mata Dewa ke-9. Jika kemampuan mata Dewa ke-9 semakin terbangun, maka semakin rendah pula peluangnya untuk bisa mencurinya. Karena semua alasan ini, Kaisar Kematian tidak bisa melepaskan kekuatan maksimalnya. Jika itu adalah raja atau kaisar di tahap puncak lainnya yang berada di posisi Zhao Feng, mereka sudah akan dibunuh berkali-kali. Bahkan beberapa kaisar terbaik pun mungkin akan dikalahkan. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng sekali lagi berhasil melarikan diri dari Kaisar Kematian. Sebulan kemudian, Zhao Feng melewati beberapa zona pulau dan memasuki Istana Spiritual Lautan Hampa. Istana Spiritual Lautan Hampa merupakan wilayah netral dan memiliki kekuatan tanah suci yang mendukung di belakangnya, pikir Zhao Feng. Tujuannya di sini adalah untuk beristirahat dan mengisi kembali beberapa sumber daya, termasuk pil spiritual untuk pemulihan kekuatan. Tempat-tempat biasa tidak memiliki pil spiritual apapun yang dapat mengisi kembali energi seorang Raja Alam Dewa Kekosongan. Hanya Istana Spiritual Lautan Hampa yang memiliki barang-barang yang diinginkan oleh Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa. Tujuan lainnya adalah untuk berlatih di sini dengan mengandalkan status netral Istana Spiritual Lautan Hampa untuk melindunginya. Namun, dalam 10 hari setelah kedatangan mereka, Kaisar Kematian tiba di sini dan langsung menyerangnya. Bisa dibayangkan bencana macam apa yang akan terjadi pada Istana Spiritual Lautan Hampa jika bentrokan antara dua kaisar terjadi di sana. Pertarungan antara para kaisar, itu Kaisar Kematian yang legendaris. Kekacauan pun terjadi di dalam Istana Spiritual Lautan Hampa. Penguasa istana sangat marah, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan mereka berdua. Penguasa Istana Spiritual Lautan Hampa biasanya berada di tahapan setengah langkah dari tahapan Alam Dewa Kekosongan atau Raja Alam Dewa Kekosongan. Penguasa istana sangat jarang berada di level kaisar. Kaisar Kematian, berani-beraninya kau menyerang Istana Spiritual Lautan Hampa. Apakah kau tidak takut seluruh tanah suci mimpi melayang akan mengejarmu? Zhao Feng tertawa terbahak-bahak. Ia lalu menggunakan kilatan dimensi ruang sayap petir untuk segera menghilang dari Istana Spiritual Lautan Hampa. Kaisar Kematian tetap terlihat tanpa ekspresi dan hanya menggunakan teknik bayangan kematian instan untuk mengikuti jejaknya. Untuk mendapatkan mata Dewa ke-9,
ia akan melakukan apa saja, bahkan jika itu berarti menyinggung semua kekuatan Tanah Suci. Selain itu, bukan berarti seluruh Tanah Suci akan mau saling bekerja sama. Pesilat di level penguasa suci alam cahaya mistik kebanyakan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan latihan dan mencoba menjadi dewa dan kaisar kematian tidak takut dengan kaisar lainnya. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Pada hari ini, Zhao Feng memasuki zona pulau yang ia kenal yaitu zona kepulauan 10.000 jurang. Tanah Suci Bajak Laut 18 Sudut adalah tempat paling terkenal di dalam zona kepulauan 10.000 jurang. Aku akan segera mencapai Tanah Suci Bajak Laut 18 Sudut dan Kaisar Bulan Dingin berutang budi padaku. Mata Zhao Feng mengerling dan dia menyadari bahwa tujuan berikutnya mungkin akan menjadi titik baliknya. Beberapa jam kemudian, Zhao Feng tiba di Tanah Suci Bajak Laut 18 Sudut. Dia tidak menyembunyikan aura level rajanya dan sayapnya menciptakan badai angin saat terbang. Semua pesilat elit di Tanah Suci Bajak Laut 18 Sudut terpana oleh aura Zhao Feng dan beberapa dari mereka mengenalinya. Wosh! Sayap Zhao Feng mengepak saat ia mendarat di sebuah kapal Raja Bajak Laut. Zhao Feng, ternyata kau. Raja Bajak Laut yang satu ini adalah tambahan Raja Alam Dewa Kekosongan baru-baru ini dan berkepala botak. Zhao Feng tidak mengenalinya, tetapi Raja Botak itu mengenali Zhao Feng. Dia secara pribadi menyaksikan kekuatan Zhao Feng di Tanah Suci warisan Kaisar Bajak Laut dan bagaimana Zhao Feng bisa memutuskan siapa yang berhak menjadi Kaisar Bajak Laut. Di mana Kaisar Bulan Dingin? Meskipun Zhao Feng tidak mengenalinya, itu tidak menghentikannya untuk tetap bertanya soal lokasi Kaisar Bulan Dingin. Raja Botak merasakan aura yang memancar dari Zhao Feng dan menjawab dengan hormat. Di bawah arahan Raja Botak tersebut, Zhao Feng terbang ke arah tertentu. 1 jam kemudian, Zhao Feng mendekati sebuah kastil besar yang terbuat dari beberapa kapal. Kastil itu seperti sebuah pulau kecil dan berbagai pohon, bangunan, dan jembatan bisa terlihat di sana. Setelah Kaisar Bajak Laut yang baru dinobatkan, para bajak laut membangun kastil ini dan dinamakan sebagai Pengadilan Kekaisaran Kaisar Bajak Laut. Penguasa dari Pengadilan Kekaisaran Kaisar Bajak Laut sudah jelas adalah Kaisar Bajak Laut yaitu Kaisar Bulan Dingin. Kedatangan Zhao Feng membuat Pengadilan Kekaisaran Kaisar Bajak Laut menjadi ajang diskusi. Tidak hanya aura Zhao Feng yang telah melampaui sebagian besar raja di sana, sebagian besar para petinggi tingkat atas bajak laut juga mengenalnya. Zhao Feng segera disambut oleh beberapa raja bajak laut, termasuk pria berambut emas dan pria berjanggut panjang. Zhao Feng, kau benar-benar punya waktu luang untuk berkunjung ke Pengadilan Kekaisaran Kaisar Bajak Laut. Suara jernih seorang wanita berjubah perak yang sempurna pun terdengar. Wanita itu terselimuti dengan kekuatan kekaisaran saat dia muncul di depan Zhao Feng. Dia memiliki tubuh yang sempurna dan sebuah mahkota di kepalanya. Di punggungnya ada pedang dan golok. Kaisar Bulan Dingin dikelilingi oleh cahaya bulan saat dia tersenyum pada Zhao Feng. Setelah beberapa kata salam, Zhao Feng meminta agar mereka berdua berbicara secara pribadi dan tindakan ini menyebabkan banyak bajak laut lainnya merasa iri karena Kaisar Bulan Dingin langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Lagi pula Kaisar Bulan Dingin yang biasanya terlihat serius dan tegas mulai tersenyum ketika melihat Zhao Feng. Wosh! Zhao Feng berubah menjadi kilatan petir dan terbang di udara di bawah lonjakan kekuatan keinginan di level Kaisar. Kekuatan keinginan di level Kaisar. Para petinggi bajak laut di Pengadilan Kekaisaran Kaisar Bajak Laut berseru dan langsung tercengang. Ekspresi terkejut dan kekaguman juga muncul di mata Kaisar Bulan Dingin. Dia harus mengakui bahwa perkembangan pelatihan Zhao Feng lebih cepat dari dugaannya. Pantas saja Zhao Feng tidak tertarik pada tahta Kaisar Bajak Laut. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng dan Kaisar Bulan Dingin melayang di suatu tempat di atas lautan tanpa batas yang berada dalam terpaan langsung sinar matahari. Tempat ini bahkan bisa menghancurkan jiwa dan tubuh para raja yang biasa. Zhao Feng, kau tidak datang ke sini hanya untuk berkunjung, kan? Tanya Kaisar Bulan Dingin. Dalam benaknya, Zhao Feng adalah maniak pelatihan bela diri dan tidak tertarik pada status. Tanpa ragu-ragu, Zhao Feng memberitahu alasan kedatangannya. Selama proses tersebut, ekspresi terkejut terlihat di wajah Kaisar Bulan Dingin dan ekspresinya juga berubah drastis. Bukan hanya karena ketenaran nama Kaisar Kematian, itu juga karena Zhao Feng bisa bentrok secara langsung dengan Kaisar Kematian dan masih bisa bertahan begitu lama. Jika bukan karena aku seorang pelari yang sangat cepat, aku pasti sudah mati. Tapi sekarang setelah kita menjadi lebih kuat, bukan tidak mungkin bagi kita untuk mengalahkan Kaisar Kematian. Api keinginan untuk bertempur muncul di mata Zhao Feng. Keinginan pertempuran ini juga mengandung amarahnya.
Zhao Feng belum pernah merasa dipermalukan seperti ini sejak dia mulai berlatih dan memasuki dunia persilatan. Zhao Feng, aku berhutang budi padamu dan akan membantu sekuat tenaga. Aku tidak yakin kita bisa menang, tetapi aku percaya setidaknya kita bisa bertahan, kata Kaisar Bulan Dingin dengan tegas. Suara Kaisar Bulan Dingin berisi gelombang kepercayaan dirinya. Jika bukan karena bantuan Zhao Feng, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan tahta Kaisar Bajak Laut dan menjadi Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Zhao Feng tahu bahwa Kaisar Bulan Dingin adalah Kaisar Bajak Laut yang baru. Itu artinya dia akan dilindungi oleh Tanah Suci Bajak Laut. Mahkota di kepalanya memungkinkannya untuk tidak takut pada kaisar manapun untuk 10 tahun ke depan. Namun dia juga tidak bisa meninggalkan Tanah Suci Bajak Laut selama 10 tahun tersebut. Perlindungan ini hanya terbatas di dalam Tanah Suci Bajak Laut. Ini semua direncanakan oleh Kaisar Bajak Laut yang pertama di dimensi rahasia peninggalan surgawi. Karena hal inilah tahtanya dapat terus-menerus diwariskan untuk waktu yang lama. Berikutnya di hari itu, Zhao Feng memasuki sebuah ngarai terpencil yang sangat mirip dengan area Gunung Delapan Kesunyian. Lingkungan di sini cukup buruk dan seluruh tempat tertutupi oleh badai. Beberapa ngarai lain memiliki berbagai makhluk hidup dan keturunan dari beberapa bajak laut, tetapi hampir tidak ada yang tinggal di ngarai ini. Alasan Zhao Feng memilih tempat ini adalah untuk memastikan tidak ada orang yang tidak bersalah yang akan terluka dalam pertarungan yang akan datang. Zhao Feng, beristirahatlah di sini untuk saat ini. Jika kau membutuhkan sesuatu, katakan saja padaku. Kaisar Bulan Dingin meninggalkan sebuah keping untuk berkomunikasi berbentuk bulan sabit. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan memasuki pengasingan latihan bersama dengan anak pesilat setengah dewa. Setelah bertarung beberapa kali, level pelatihan keduanya telah meningkat dan mereka telah mengisi kembali sumber daya pelatihannya di Istana Spiritual Lautan Hampa yang sebelumnya. Saat ini aku telah menyerap lebih dari 200 gumpalan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan. Lebih dari 200 simbol petir dapat terlihat di lautan jiwa ungunya dan semuanya memancarkan aura abadi dan tak pernah padam. Bukan hanya ada peningkatan jumlahnya, simbol-simbol ini juga lebih kental dari sebelumnya. Pemahaman Zhao Feng tentang petir angin emas merah kehancuran telah mencapai 50–60%. Saat ini dia telah menggabungkan lebih dari 2 kali lipat lebih banyak kekuatan petir Dewa Kesengsaraan ke dalam petir angin emas merah kehancuran. Weng! Lapisan sisik halus muncul di sekujur tubuh Zhao Feng dan aura kekuatan garis keturunan 10.000 ras kunonya menjadi lebih kuat. Peningkatan pelatihan dan kekuatan tubuh juga bisa membuat kekuatan garis keturunan seseorang menjadi lebih kuat dan meningkatkan potensinya. Kekuatan garis keturunan yang biasa akan mencapai batas maksimalnya saat berada di tingkatan Panglima Penguasa atau Raja Alam Dewa Kekosongan. Namun untuk kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno, tahapan alam inti asal hanyalah sebuah permulaan. Bahkan tingkat Raja Alam Dewa Kekosongan hanya dianggap sebagai tahapan, masa anak-anak. Selama beberapa hari terakhir, kekuatan garis keturunan ras sisik es mistik dan kekuatan garis keturunan mata spiritual dewanya semakin kuat dan semakin terbangun. Zhao Feng menyadari bahwa ini bukan hanya karena pelatihannya saja. Buah dari alam mimpi kuno juga ikut berperan. Keefektifan buah-buahan tersebut dapat terlihat dari bagaimana anak pesilat setengah dewa sangat menginginkannya. Saat memikirkan hal itu, Zhao Feng lalu memakan buah alam mimpi kuno lagi. Hanya ada 15 buah yang tersisa. Buah di pohon tersebut semakin sedikit dan ada 5 buah yang baru saja terbentuk dan tidak akan matang sampai beberapa tahun kemudian. Dalam sekejap mata, sebulan pun telah berlalu. Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa menggunakan seluruh waktu mereka untuk berlatih. Setelah makan 3 buah dan memanfaatkan sejumlah harta harun dan sumber daya pelatihan, level pelatihan Zhao Feng akhirnya berhasil menembus level berikutnya. Tahap menengah alam Dewa Kekosongan. Dimensi Yuan sejati Zhao Feng berkilauan dengan warna emas dan merah. Ukurannya telah membesar 2 kali lipat dibandingkan dengan tahap awal alam Dewa Kekosongan. Itu artinya dasar kekuatan Zhao Feng menjadi jauh lebih kuat dan memungkinkannya bertarung untuk waktu yang cukup lama dengan seorang kaisar dengan bantuan kekuatan keinginan di level kaisar dan kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno yang memberinya kecepatan pemulihan yang cepat. Anak pesilat setengah dewa telah memakan total 5 buah dan kekuatannya pulih dengan cepat. Tubuh suci kun emasnya telah mencapai tahap awal dari level kelima dan dia hampir bisa menghadapi seorang kaisar hanya dengan tubuh fisiknya saja. Dilihat dari level pelatihannya, dia juga sudah dekat dengan tahap menengah dari alam Dewa Kekosongan. Keduanya menjadi jauh lebih kuat. Suatu hari, Kaisar Bulan Dingin memimpin 2 raja di tahap puncak menuju ke tempat terpencil ini. Sejak terbukanya warisan Kaisar Bajak Laut,
kekuatan Raja Bajak Laut yang lebih tua telah meningkat drastis. Dua raja di tahap puncak ini adalah Raja Hiu Raksasa dan Raja Sisik Hantu. Sebagai salah satu dari tiga sosok bajak laut utama di masa lalu, kekuatan garis keturunan dan tubuh fisik Raja Hiu Raksasa sangat kuat dan dia telah memainkan peran besar dalam memerangi Kaisar Muyun. Setelah warisan Kaisar Bajak Laut, dia menjadi jauh lebih kuat. Raja Sisik Hantu adalah raja yang memiliki domain yang selamat dari pertempuran dengan Kaisar Muyun. Dia tidak hanya memiliki kekuatan garis keturunan ikan tingkat tinggi, ia juga memiliki tubuh spiritual hantu. Zhao Feng, Raja Hiu Raksasa dan Raja Sisik Hantu sama-sama bersedia membantumu menghadapi Kaisar Kematian, ujar Kaisar Bulan Dingin sambil tersenyum. Zhao Feng bisa melihat bahwa kedua raja di tahap puncak ini sangat percaya diri. Kekuatan mereka lebih besar daripada yang lainnya di level pelatihan yang sama. Ketika mereka bekerja sama, mereka bahkan bisa bertarung melawan Kaisar yang biasa, terutama karena kekuatan garis keturunan mereka sangat unik. Zhao Feng, aku tidak menyangka bahwa suatu hari nanti kita akan bekerja sama, Raja Hiu Raksasa tertawa. Kedua raja di tahap puncak ini tahu tentang potensi menakutkan dan pertumbuhan kekuatan garis keturunan ras sisik es mistik milik Zhao Feng. Lagi pula, Zhao Feng bahkan pernah bertarung dengan Kaisar Kematian sebelumnya dan masih berhasil melarikan diri. Mereka percaya bahwa mereka akan dapat memblokir Kaisar Kematian di sini dengan kekuatan gabungan mereka. Selain itu, Tanah Suci Bajak Laut adalah wilayah mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Kaisar Kematian, mereka akan mendapatkan persahabatan dan rasa terima kasih dari Zhao Feng. Sejak hari ini dan seterusnya, Kaisar Bulan Dingin dan dua raja di tahap puncak mulai tinggal di sini juga. Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa masih terus berlatih dengan tenang dan aura mereka membuat kedua raja itu mendecakkan lidah mereka. 3 hari kemudian, dengan bantuan aliran sumber daya pelatihan yang terus-menerus, anak pesilat setengah dewa telah pulih ke tahap menengah alam dewa kekosongan dan tubuh sucinya sekarang bisa memancarkan tekanan yang menghancurkan. Kaisar Bulan Dingin, Zhao Feng, anak pesilat setengah dewa, dan dua raja di tahap puncak. Total 5 pesilat ahli berkumpul dan Zhao Feng merasa bahwa Kaisar Kematian akan segera tiba. Di saat yang sama, seorang pria parubaya yang mengenakan mahkota dengan tanpa suara muncul di sekitar Tanah Suci 18 sudut. Sebuah bunga lotus muncul di tangan Kaisar Kematian dan membesar dengan cepat. Di lotus tersebut ada seorang gadis kecil bermata putih. Zhao Feng di Tanah Suci Bajak Laut. Pertarungan ini akan menjadi titik balik takdir, gadis kecil bermata putih itu perlahan mengangkat tangannya. Weng, sebuah gambar muncul di udara dan menggambarkan sebuah pertarungan. Orang di tengah-tengah adalah Kaisar Kematian yang diserang oleh beberapa orang dari semua sisi. Hebatnya, gambar-gambar ini terus berubah-ubah. Jelas terlihat bahwa mata takdir milik si gadis kecil itu telah terbangun lebih kuat lagi selama beberapa tahun terakhir. Akhir dari gambar tersebut adalah Kaisar Kematian dan Zhao Feng saling berhadapan dan masing-masing memiliki sosok samar namun menakutkan di belakang mereka. Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa memaksaku untuk menggunakan bayangan Dewa Kematian? Seru Kaisar Kematian. Guru, pertempuran yang akan datang akan mempengaruhi takdir. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, aku tidak akan dapat membantumu lagi, gadis kecil bermata putih itu menggigit bibirnya. Dia telah mencapai batasnya dalam membantu Kaisar Kematian. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk kepada Kaisar Kematian dan meminta izin untuk pergi. Aku hanya akan menyulitkan guru jika aku tetap di sini. Takdirku bukan berada di Lautan Chang, namun di zona benua, kata gadis bermata putih itu. Sebuah cahaya aneh berkilauan di matanya saat dia menatap ke arah zona benua. Baiklah, aku tidak akan memaksamu, Kaisar Kematian menatapnya lekat-lekat. Tanpa bantuannya, dia tidak akan pernah bisa menemukan Zhao Feng di Lautan Chang. Lagi pula, gadis kecil itu telah mencoba untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan dengan semua kekuatannya. Sebelum aku pergi, aku ingin memberitahu guru sesuatu, Bailin tiba-tiba berkata. Silakan, jawab Kaisar Kematian. Para pemilik mata dewa ditakdirkan oleh surga. Mereka sulit untuk digantikan dan mata dewa ke-9 tampaknya bahkan lebih unik lagi. Aku berharap bahwa guru tidak akan terlalu menginginkannya. Bailin berkata setelah beberapa pemikiran yang mendalam. Baik Bailin dan Kaisar Kematian adalah keturunan dari pemilik mata dewa. Meskipun perbedaan antara mata dewa takdir dan mata takdir hanya satu dunia saja, namun mata dewa takdir adalah leluhur asli dan mata takdir hanyalah keturunannya saja. Mata kematian juga sama. Untuk menjadi pemilik mata dewa kematian,
Kaisar Kematian harus membunuh Dewa Kematian dan menggunakan mata kematiannya untuk menjadi pemilik mata dewa berikutnya. Ini karena mata dewa itu sangat unik, masing-masing hanya bisa ada satu di alam semesta. Namun bahkan dalam teori sekalipun kesulitan untuk bisa melakukannya hampir sepenuhnya mustahil. Karena itu, Bailin memberitahu gurunya bahwa beberapa hal tidak dapat dipaksakan. Aku tahu apa maksudmu. Kaisar Kematian terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan penuh semangat. Namun, mata Dewa ke-9 belum benar-benar terbangun, dan pemiliknya belum sepenuhnya dewasa. Ini adalah kesempatan termudah untuk mendapatkan mata dewa tersebut. Jika aku melewatkan kesempatan ini, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Dibandingkan dengan menggantikan pemilik mata dewa yang asli, kesempatan ini bisa dikatakan sebagai peluang 1 dalam 1 triliun. Meskipun kesulitan membunuh Zhao Feng semakin meningkat, namun masih ada harapan. Selama masih ada harapan, Kaisar Kematian tidak akan menyerah. Terlebih lagi pada saat ini, ia memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan. Di dalam tanah suci bajak laut 18 sudut, sebuah cahaya gelap melewati lautan tanpa batas dan aura dingin yang memancar darinya menyebabkan binatang buas di dekatnya menjadi terdiam dan gemetar karena ketakutan. Itu Kaisar Kematian. Hati para bajak laut yang dilewatinya mulai berkedut. Kaisar Bulan Dingin, Zhao Feng, dan kawan-kawan di ngarai terpencil menerima berita tentang kedatangannya juga. Untuk menghadapi Kaisar Kematian, Kaisar Bulan Dingin telah memerintahkan semua para petinggi tanah suci bajak laut untuk bersiap-siap. Dia hampir sampai, Zhao Feng berubah menjadi seberkas kilatan petir dan terbang ke daerah lautan tanpa batas. Kaisar Bulan Dingin, anak pesilat setengah dewa, Raja Hiu Raksasa dan Raja Sisik Hantu mengikutinya. Beberapa saat kemudian, langit menjadi gelap ketika sosok tua yang agung terlihat. Kaisar Kematian, hati Kaisar Bulan Dingin dan teman-temannya bergetar ketika mereka berjaga-jaga. Orang ini adalah salah satu kaisar tertua di Lautan Chang, dan ia sering disebut sebagai mimpi buruk. Kaisar yang baru dan 2 raja di tahap puncak. Zhao Feng, kau benar-benar berpikir bahwa orang-orang ini saja akan dapat membunuhku. Suara Kaisar Kematian dipenuhi dengan ekspresi dingin dan ejekan. Situasi di depannya adalah persis seperti apa yang digambarkan oleh Bailin dengan mata takdirnya, jadi dia telah bersiap-siap untuk ini. Zhao Feng dan teman-temannya saling berpandangan. Kaisar Kematian tampaknya tidak terkejut dengan pemandangan saat ini. Sebaliknya, dia seolah-olah seperti mengharapkannya. Kaisar Kematian, Zhao Feng tertawa, hampir semua bawahanmu telah dibunuh olehku dan muridmu Wen Luoan bahkan telah meledakkan dirinya sendiri di depan dirimu. Dari situ asalnya kepercayaan dirimu itu. Mendengar ucapannya, wajah Kaisar Kematian menjadi jelek. Tekanan yang dia coba lakukan langsung hancur dalam sekejap mata. Aku akan membalas dendam untuk mereka dengan membunuhmu. Lalu aku akan pergi mencari mata samsara, reinkarnasi, dan membalasnya. Sedangkan kau akan mati dan menderita kesakitan untuk selamanya. Senyum di wajah Kaisar Kematian menjadi dingin dan mematikan. Kaisar Bulan Dingin dan yang lainnya hanya bisa tercekat mendengarnya. Kaisar Kematian sangat kejam. Dia tidak hanya ingin mengakhiri hidup Zhao Feng pada kehidupannya saat ini, dia juga akan membuat Zhao Feng berharap mati di kehidupan yang berikutnya juga. Suasananya menjadi tegang. Kaisar Kematian tiba-tiba merentangkan tangannya dan dimensi ruang kematian yang hitam dan lengket muncul di udara. Dunia kecil. Kaisar Bulan Dingin dan teman-temannya merasakan kekuatan yang tak tertandingi dari dimensi dunia kecil tersebut. Dunia kecil kematian melahap Yuan Qi, sumber energi murni, langit dan bumi di dekatnya dan menarik segala sesuatu, terutama jiwa, ke dalamnya. Hati anak pesilat setengah dewa dan 2 raja di tahap puncak menjadi berat saat mereka merasakan tekanan yang besar. Kekuatan kematian terus melebar seolah-olah ingin menghabisi mereka semua sekaligus. Dunia kecil menjadi semakin terwujud dan terlihat seperti lubang hitam. Begitu mereka tersedot ke dalamnya, hasilnya tidak akan bisa terbayangkan. Aku akan menghancurkan dunia kecilmu. Kaisar Bulan Dingin mencengkeram pedang dan goloknya dan mengirimkan cahaya sinar bulan yang dingin ke udara. Pedang dan goloknya menciptakan lubang besar dalam kegelapan yang begitu dalam sehingga bagian dasarnya tidak bisa terlihat. Interaksi pedang dan golok tampaknya memutarbalikkan dimensi ruang itu sendiri dan dunia kecil kematian menunjukkan tanda-tanda menjadi tidak stabil. Ekspresi Kaisar Kematian pun berubah. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini adalah seorang kaisar yang berspesialisasi dalam serangan. Kaisar Bulan Dingin memiliki serangan yang tak tertandingi bahkan saat dia masih seorang raja. Dia termasuk yang terbaik dalam segi serangannya di tanah suci bajak laut. Meskipun dia masih belum membentuk dunia kecilnya sendiri, domain dimensi ruangnya hampir terwujud.
Setiap serangannya mengandung kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Dilihat dari serangannya, Kaisar Bulan Dingin jauh lebih kuat daripada Kaisar biasa. Serang bersama-sama. Raja Hiu Raksasa dan Raja Sisik Hantu mengedarkan kekuatan garis keturunan mereka dan menggunakan kekuatan di level Raja tahap puncaknya untuk membombardir dunia kecil kematian. Kekuatan dominasi tubuh suci. Tubuh anak pesilat setengah dewa menjadi lebih besar, dan ditutupi dengan warna emas. Sebuah sosok emas muncul di belakangnya dan memberikan tekanan pada Kaisar Kematian dan dunia kecilnya. Boom, boom. Pada saat ini, dunia kecil milik Kaisar Kematian mulai bergetar dan banyak retakan muncul di sana. Tubuhnya sendiri menjadi berat ketika kekuatan dominasi tubuh suci menekannya. Kaisar Kematian telah meremehkan Kaisar Bulan Dingin dan dua raja di tahap puncak tersebut. Ia juga meremehkan perkembangan anak pesilat setengah dewa. Setelah mencapai tahap menengah dari alam dewa kekosongan, teknik tubuh suci kun emas milik anak pesilat setengah dewa telah mencapai tahap awal level kelima, sehingga ia bahkan dapat memblokir Kaisar selama beberapa saat tanpa kesulitan karena kekuatan keinginannya yang luar biasa. Aku tidak menyangka seorang pesilat setengah dewa bisa menjadi pelayan bocah itu. Kaisar Kematian menatap anak pesilat setengah dewa. Anak pesilat setengah dewa tiba-tiba terdiam, namun dia terus menyerang dunia kecil kematian. Pada saat ini, Zhao Feng bahkan belum memasuki pertarungan dan dunia kecil milik Kaisar Kematian sedikit bergetar. Namun, dunia kecil itu sangat unik. Dunia itu melahap yuan ki langit dan bumi di dekatnya, dan bisa mengubah semua makhluk di dekatnya menjadi tumpukan tulang belulang. Sebagian dari serangan dari dunia luar akan ditelan oleh dunia kecil kematian dan diubah menjadi kekuatannya sendiri atau memantulkannya kembali kepada penyerangnya. Dunia kecil itu sama dengan medan energi kematian. Bahkan beberapa kaisar tidak akan dapat menghancurkan dunia kecilnya dalam waktu singkat. Kaisar Kematian tidak langsung menyerang seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, dia menggunakan dunia kecilnya. Sepertinya dia merencanakan sesuatu. Zhao Feng tidak ikut serta dalam serangan itu. Ia sedang menunggu langkah selanjutnya dari Kaisar Kematian. Dunia kecil kematian berspesialisasi dalam pertahanan dan dukungan. Kekuatan serangannya sebenarnya biasa-biasa saja. Roh kematian kebencian. Mata kematian milik Kaisar Kematian menciptakan pusaran air hitam pekat dan beberapa aura mengerikan terpancar dari dalam pusaran air tersebut. Beberapa jeritan mengerikan terdengar dari dunia kecil tersebut. Sua, 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 tiga roh kebencian, masing-masing setinggi beberapa ratus meter muncul dari mata kematian. Yang berada di tengah-tengah bahkan memancarkan aura yang sebanding dengan seorang kaisar. Roh kebencian Kaisar, mata spiritual Dewa Zhao Feng mengamati roh-roh tersebut. Roh kebencian Kaisar tampak seperti Kaisar Muyun, tetapi itu bukan sepenuhnya dirinya. Tampaknya ada aura jiwa lain dari Kaisar yang juga bergabung ke dalamnya. Aura dari dua roh lainnya sebanding dengan Raja di tahap puncak. Di tengah longlongan dan jeritan tersebut, tiga roh kebencian menyerbu Kaisar Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan Raja Sisik Hantu. Hati mereka berkedut dan jiwa mereka menjadi gelisah. Masing-masing roh tersebut dibentuk oleh setidaknya tiga jejak jiwa Kaisar atau Raja. Kaisar Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan Raja Sisik Hantu dipaksa untuk mundur. Tiga roh kebencian itu bukan hanya roh kebencian yang biasa. Mereka memiliki kemampuan serangan jiwa yang kuat, serta kemampuan untuk mengurangi kerusakan serangan fisik. Kaisar Bulan Dingin tidak memiliki keunggulan sama sekali dalam hal jiwa dan ditekan oleh roh tingkat Kaisar. Raja Hiu Raksasa dan Raja Sisik Hantu dipaksa untuk mundur masing-masing oleh sebuah roh di level Raja. Roh yang payah. Biar aku yang membunuh dua roh level Raja ini terlebih dahulu. Zhao Feng tertawa dengan dingin. Duri energi batin. Mata kiri Zhao Feng melepaskan duri energi batin raksasa berwarna ungu yang dikelilingi oleh gumpalan petir yang misterius. Boom! Salah satu roh di level Raja langsung terbunuh oleh teknik duri energi batin. Teknik duri energi batin Zhao Feng mengandung kekuatan samar dari petir dewa kesengsaraan yang memberikan kerusakan kritis pada jiwa. Semua orang terpana dengan kemampuan Zhao Feng untuk langsung menghancurkan roh di level Raja tahap puncak. Di saat Zhao Feng merasa sedikit sombong, ekspresinya berubah secara drastis saat dia merasakan sesuatu. Tuan, tolong aku, teriak anak pesilat setengah dewa. Tatapan kematian. Mata kematian yang gelap dari Kaisar Kematian mendarat pada anak pesilat setengah dewa yang berasal dari dunia kecil kematiannya. Anak pesilat setengah dewa berjuang dengan rasa sakitnya saat yuan sejatinya yang berwarna emas yang sama hendak meninggalkan tubuhnya. Ketika Zhao Feng menggunakan duri energi batin, Kaisar Kematian menggunakan tatapan kematiannya. Targetnya adalah anak pesilat setengah dewa.
Hati Zhao Feng menjadi lemas dan dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Kaisar Kematian. Roh-roh kebencian itu hanya dipanggil untuk mengalihkan perhatiannya. Meskipun kekuatan keinginan anak pesilat setengah dewa sangat kuat, jiwanya masih hanya berada di level Raja Alam Dewa Kekosongan. Selain itu, keahliannya adalah memperkuat tubuh dan bahkan dalam kehidupan sebelumnya, jiwanya adalah kelemahannya. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.